Haleluya. Rasanya pujiannya terlalu cepat ya. Kurang lama ya, kurang banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Beda kan kalau, pujiannya kok lama banget gitu ya. Kalau ini kali ini enggak. Kok cepat banget gitu ya. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini, saudara kekasih dalam Kristus, dengan judul Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Nah, lagu ini lagu waktu saya sekolah minggu tahun 70-an ya, tahun 70-an. Sudah berapa? 50 tahun lalu ya. Udah lama sekali. Kerja buat Tuhan selalu manise. Ya, ini rupanya yang bikin mungkin orang Ambon dulu ya. Jadi ada manise, kemudian ada syairnya malah menggunakan bahasa Belanda. Kerja buat Tuhan selalu manise. Nah, versinya beda-beda. Biar pikul salib, ada walau tanpa gaji, ada lagi satu lagi, walau sonder gaji. Sonder itu kan bahasa Belanda ya. Sonder tanpa gaji, selalu manise. Oke, saudara kekasih dalam Kristus. Banyak orang Kristen nih ya. Kita ini kan orang Kristen ya, saudara. Saya orang Kristen nih ya. Dia bukan orang lain. Kita orang Kristen. Banyak orang Kristen yang menolak kalau diajak, diminta untuk bekerja buat Tuhan. Alasannya macam-macam. 1001 alasan. Jangankan bekerja buat Tuhan full time, sepenuh waktu. Kerja buat Tuhan part time aja, nolak. Nggak mau. Benar apa betul ya? Bapak, Ibu, nanti diminta ya untuk menjadi bagian ini ya. Oh, jangan saya. Yang lain aja. Tuh. Si itu aja. Jangan saya. Begitu bukan? Kebanyakan begitu. Kalau diminta untuk melayani Tuhan, nolak. Dia bilang mungkin, saya sih udahlah cukup datang ibadah, pulang, udah. Gak usah ngapa-ngapain. Yang penting datang setia ibadah, udah. Ini kenyataan yang ada. Di mana-mana. Di mana-mana. Ada sebuah gereja, gembalanya bilang ke saya, Pak Yunus, itu jemaat saya ya. Tiap minggu saya ongkosin malah. Untuk datang dan pulang, karena naik angkot kah, naik bis kah, naik apakah, saya ongkosin. Bukan satu, bukan dua. Ya cukup banyak. Tiap minggu datang, tiap minggu datang, tiap minggu datang. Kenapa datang? Diongkosin. Udah, sekian lama. Terus saya bilang begini, ayo, siapa di antara kalian yang mau ikut bantu pelayanan? Gak ada satupun yang mau. Gak ada satupun. Termasuk yang diongkosin itu pun gak mau. Diminta untuk ini nggak mau, diminta untuk itu nggak mau. Bahkan ya, Bapak Ibu sekalian, ada orang nanti Bapak mimpin doa ya. Jangan saya. Disuruh berdoa aja. Jawabannya apa? Jangan saya. Sampai begitunya. Ayo, mari kita baca dulu. Ya, Matius 9 ayat 37. Matius 9 ayat 37. Matius 9 ayat 37. Ini dia faktanya. Matius 9 ayat 37. Ya, Moses juga mau ikut baca Alkitab. Haleluya. Sudah dapat? Matius 9 ayat 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Betul ya? Pekerja sedikit. Tuhan lagi nyari ini. Ayo kerja buat Tuhan. Karena kerja buat Tuhan itu manis. Manis. Bukan pahit. Ya, banyak tuayan, tetapi pekerjanya sedikit. Kenapa ya? Seperti yang tadi saya sebutkan, diminta jadi ini, diminta untuk melayani itu, menolak. Bahkan disuruh doa pun jangan saya. Ada beberapa alasan kenapa orang menolak untuk bekerja di ladang Tuhan, menolak untuk melayani Tuhan. Yang pertama, dia bilang begini, daripada bekerja di ladang Tuhan, daripada bekerja melayani Tuhan, lebih enak bekerja di sekuler, di perusahaan. Di sana masa depan saya lebih terjamin. Kalau kerja buat Tuhan, gimana masa depannya? Tak jelas. Dalam perjalanan pelayanan kami di Kalimantan Barat, kami bertemu dengan beberapa hamba Tuhan di sana. Ada hamba Tuhan yang berkata begini, ibadah setiap minggu ada persembahan, dihitung jumlahnya hanya 40.000. Jadi setiap ibadah, persembahan yang terkumpul dari jemaat, jumlahnya 40.000. Sebulan berapa? 160.000. Saya tanya, ada perpuluhan? Jemaat kami miskin, nggak kasih perpuluhan. Jadi Bapak setiap bulan hanya dapat persembahan 160.000. Iya. Punya istri, punya anak, tapi persembahan setiap bulan jumlahnya hanya 160.000. Saya mau tanya, di Bandung bisa hidup satu bulan dengan 160.000? Satu minggu? Sampai makan itu habis itu, udah selesai. Dia harus menghidupi keluarganya, istri dan anaknya. Kalau ada anak sekolah, termasuk anak sekolah, hanya dengan 160.000 per bulan. Coba. Kita kalau di Bandung sekali makan aja berapa? 60. Saya memang agak sedikit pelit ya untuk soal makan ya. Ini harus bertobat nih. Kalau saya lihat menu, yang saya lihat apanya? Harganya, Peter. Bukan apa yang enaknya, tapi lihat dulu sebelah kanan, yaitu harganya. Enak pun saya suka, tapi lihat harganya, ganti sama yang lain. Bagi saya, selama bisa makan yang lain, ngapain harus makan yang mahal? Tapi mahal itu enak loh. Ya. Hocia ya, hauce ya. Tapi selama bisa makan yang lain, saya memilih makan yang lain. Ada yang sama dengan saya? Jadi ada yang bilang begitu, ngapain kerja buat Tuhan? Ngapain bekerja di gereja? Masa depan tak jelas. Penghasilan jelas, gitu ya, apa? Kecil. Nah, makanya dia bilang, enggak soal penghasilan. Yang kedua, kenapa nggak mau bekerja di ladang Tuhan, nggak mau melayani Tuhan? Nggak gengsi, nggak bergengsi. Coba kalau saya kerjanya, kerja di mana?
di perusahaan ini. Wow. Tak jadi tukang sapu pun orang nggak tahu. Yang penting kerja di mana? Di perusahaan ini. Biar jadi OB pun, tapi ditanya kerja di mana? Perusahaan ini. Rasanya bergengsi. Nah, tapi coba kerja di mana? Di gereja. Rasanya apalagi gembalanya? Bukan. Rasanya gimana? Nggak gengsi gitu. Apalagi gerejanya besar? Enggak, kecil. Makanya orang nggak mau. Memilih kerja di sekuler aja, di perusahaan aja. Masa depannya terjamin, pensiun dapat, bonus dapat. Ya. Apalagi yang ketiga. Yang pertama orang nggak mau kerja melayani Tuhan karena penghasilannya nggak jelas, nggak gengsinya nggak tinggi. Nah, ini nih yang paling paling bikin orang tidak mau bekerja di ladang Tuhan. Apa itu? Kita buka Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul pasal 20. Ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Ini yang membuat orang mikir-mikir untuk melayani Tuhan. Termasuk dia nggak mau melayani Tuhan, anaknya pun nggak disetujui untuk melayani Tuhan. Ya. Yuk, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. 1, 2, 3. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Wah, tuh melayani Tuhan, mencucurkan air mata. Gimana tidak? Anak mau sekolah, uang sekolah belum ada. Anak sakit, membayar obat, nggak ada. Apa nggak mencucurkan air mata? Ayo. Ada lagi pencobaan-pencobaan, bahkan ada ancaman pembunuhan. Ayo. Ya, satu kali itu STT yang di Jakarta, apa namanya? Dulos, diserbu. Salah satu mahasiswanya dibacok sampai lukanya luar biasa. Orang bilang ini pasti game over karena lihat lukanya yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, dia ternyata hidup dan kemudian bersaksi kemana-mana. Kalau ditanya, kapok enggak? Enggak. Coba. Ya, dengan begini, orang nggak tertarik untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang ayo. Kalau ada yang ngajak, ayo kerja buat Tuhan. Ayo melayani. Mau nggak ikuti yang begitu? Satu, penghasilan tak jelas. Kedua, tidak bergengsi. Yang ketiga, cucurkan air mata. Ada pencobaan, bahkan ada ancaman pembunuhan. Ya, tapi tetap nyanyi. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Di mana manisnya? Di mana manisnya? Nah, saya ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta, menjadi gembala, saya tanya Tuhan, untuk apa Tuhan? Pendeta sudah banyak, gembala sudah banyak. Saya jadi pendeta dan gembala untuk apa Tuhan? Mau bikin gereja yang seperti apa Tuhan? Tuhan bilang gereja kecil. Seperti kita sekarang. Saya kenal saudara-saudara, saudara kenal saya. Bukan gereja yang besar. Kalau kita sering datang ke daerah-daerah,
Terus kita bandingkan gereja di sana dengan gereja di kota. Ada yang membangun dengan 10 miliar, ada yang membangun dengan 50 miliar. Sementara gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok di desa-desa sana bocor, dindingnya terbuka. Bahkan di Bogor, ini Bogor itu jauh nggak dari Jakarta? Dekat dengan ibu kota. Oh, sekarang ibu kota udah mau pindah ya ke IKN. Bukan Jakarta lagi. Di Bogor. Mereka ibadah di mana? Tempat terbuka, hanya pakai tenda. Sementara gereja dibangun 10 miliar, 20 miliar. Dalam hati saya, kalau yang 10 miliar, disisihkan aja setengahnya 5 miliar. 5 miliar oke silakan bangun. Tapi 5 miliar ini bantu gereja-gereja seluruh Indonesia. Udah berapa gereja yang dibangun dan gereja yang diperbaiki. Ya, tapi ya itulah. Makanya saya gereja kecil saja. Gereja kecil mau di rumah bisa, di bawah pohon pun bisa. Ya. Nah, pertanyaannya, betulkah melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan itu manis? Ayo kita lihat. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayatnya yang ke-58. Kenapa lagu ini masih juga dinyanyikan bahkan hari ini tanggal 18 Agustus 2024 oleh Pak Yunus dijadikan sebagai tema kerja buat Tuhan selalu manise. Mana buktinya? Ayo. Udah banyak janji-janji, sekarang kami bukti yang kami butuhkan. Ayo. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayo kita ucapkan yang bagian terakhir. Jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuh. Nggak ada melayani Tuhan sia-sia. Tidak ada. Maaf saya mau tanya, tapi nggak usah jawab. Dalam hati aja. Saudara pernah minjam uang? Nggak usah jawab. Atau dengan bahasa lain, saudara pernah berutang? Berutang tidak harus dengan uang ya. Barang juga bisa kan? Nah, saya pernah. Dan sampai hari ini saya masih punya utang. Bikin podcast, saya ngutang itu. Beli peralatan, saya ngutang itu. Minjem. Saudara kekasih dalam Kristus, saya mau bilang, manusia dalam hidupnya pernah berutang. Saya nggak mau bilang pasti. Ya, apa yang pasti di dunia ini. Tapi saya mau bilang, manusia di dunia ini pernah berutang, pernah minjem. Termasuk konglomerat yang kekayaannya sampai tak terhitung. Punya utang nggak? Almarhum Lim Siliong, orang bilang, Om, orang terkaya di dunia. Utang saya banyak. Ya, bangun ini kredit. Bangun itu kredit. Bahkan beli mobil mewah, orang punya uang banyak, nggak mau beli cash. Tetap beli dengan kredit. Loh, kok gitu? Iya, supaya uangnya bisa dipakai untuk bisnis. Namanya kredit, berutang nggak? Berutang. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kita tidak pernah berutang. Amin. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Karena Tuhan tidak mau berutang.
Dia akan bayar kontan. Apa yang kita lakukan, setiap keringat kita, setiap uang yang kita tabur untuk pelayanan, Tuhan akan balas itu. Makanya kerja itu manis. Kerja buat manusia, nggak ada kepastian. Ada yang sudah kerja setahun, nggak naik-naik gaji. Ada yang sudah kerja 2 tahun, nggak naik-naik gaji. Padahal harusnya tiap tahun naik. UMR tiap tahun naik. Tapi ada yang 2 tahun nggak naik-naik gajinya. Ada. Kerja untuk manusia, tidak ada kepastian. Tapi kerja buat Tuhan, pasti tidak sia-sia. Ini yang pertama. Kenapa kerja buat Tuhan itu manis? Karena jerih payah kita tidak akan sia-sia. Termasuk saya kan manusia. Yunus manusia bukan? Manusia. Sebagai manusia, saya mikir gini, kan punya otak kan? Salah satu fungsi otak itu kan mikir. Saya mikir begini. Yunus. Jadi gembala gereja kecil. Jumlah yang digembalakan sedikit. Untuk apa? Itu manusia itu. Manusia. Coba kalau jadi gembala, Jumatnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kan ini macam. Itu pikiran manusia. Ya. Kalau khotbah didengar oleh begitu banyak orang. Nah, itu pikiran manusia. Wajar nggak? Wajar lah kan. Tetapi pikiran dari Roh Kudus bilang begini kepada saya. Yunus, bukankah ketika satu orang bertobat, ribuan malaikat bersuka cita? Iya ya. Jadi, meskipun kamu khotbah didengarkan oleh sedikit orang, tetapi mereka dikuatkan oleh khotbahmu, itu tercatat di surga. Itu yang selalu menguatkan saya. Meskipun yang dengar khotbah saya satu orang, tapi satu orang itu diberkati lewat khotbah saya, maka apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Daripada saya khotbah banyak, tapi asik aja main HP, khotbah nggak didengarin, main HP terus. Di sini ada nggak? Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Di sini ada nggak? Nggak ada di sini. Yang ada di mana? Di sana, sini. Di sana, sini. Ya, bukannya fokus pada khotbah, tapi fokus pada HP. Tidak akan sia-sia. Yang pertama. Yang kedua, 1 Timotius 3. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-8. Kerja buat Tuhan itu manis. Kenapa? Semua jerih payah kita tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Semua diingat oleh Tuhan. Semua dicatat di surga. Yang kedua, 1 Timotius 3 ayat 1. Satu Timotius pasal 3 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini. Orang yang mengkehendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi bukan cuma jadi manajer. Kedengarannya enak. Kerjanya sebagai apa? Manajer. Sebagai apa? GM. Sebagai apa? Direktur. Oh, indah kedengaran. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan apa? Benarlah perkataan ini. Ini nggak bohong. Ini nggak ece-ece. Ini nggak abal-abal. Ini benar. Apa itu perkataannya? Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat
penilik jemaat. Ada istilah PS, penilik sekolah. Nah, itu udah gengsi. Kalau penilik sekolah datang ke sekolah-sekolah, kepala sekolah dan guru-guru udah deg-degan. Nanti ketemu kesalahan atau apa. Itu penilik sekolah. Ini penilik jemaat. Orang yang menginginkan menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Indah di mata siapa? Bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Jadi ketika saya punya anak pertama lahir, laki-laki, saya beri nama siapa? Lewi. Kenapa? Tahu Lewi apa? Imam. Ya, saya berharap, saya bilang, Tuhan, anak pertama saya, tuh, saya beri nama Lewi dengan harapan, ini Tuhan, mau Tuhan pakai, silakan. Ya, biar dia hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Bekerja buat Tuhan itu manis. Bekerja buat Tuhan itu indah. Indah. Lulus SMA, saya mau masuk sekolah tinggi teologi. Ada satu anggota keluarga saya yang bilang, ngapain masuk STT? Kuliah aja di sekuler. Nah, waktu itu saya menggebu-gebu mau masuk sekolah tinggi teologi. Tapi ada pandangan dari keluarga, nggak usah. Masuk saja ke universitas. Gengsi, masa depan, kepastian hidup. Puji Tuhan. Saya walaupun tidak jadi pendeta waktu itu, tapi saya melayani Tuhan. Bahkan saya bilang begini, meskipun kuliah saya tidak selesai, saya tidak akan menyesal. Asalkan bukan karena saya bodoh, bukan malas, tapi karena sibuk melayani. Saya tidak akan menyesal. Nah itu tekad saya. Karena bekerja buat Tuhan itu sungguh manis. Puji Tuhan. Walaupun saya sibuk melayani Tuhan. Saya jadi ketua remaja, sibuk main musik, main band. Bahkan waktu Awon Datu, almarhum, ada ibadah di satu tempat, kami main musik, saya main drum, saya sekolahnya siang. Ya, di SMA saya sekolah siang. Jadi pulangnya selalu sore kan. Nah, sedangkan ibadahnya dimulai sore. Saya minta izin kepada sekolah, guru. Ditanya sama guru piket, kamu ngapain pulang? Sakit? Tidak. Saya tidak menunjukkan wajah yang sedang, aduh, enggak. Jadi ngapain? Ada apa? Saya bilang, saya mau main musik. Main musik apa? KKR, Pak Wondatu. Kami mengiringi, saya main drum. Sekolah saya tinggalkan. Hanya itu apa? Main musik. Suatu ketika, ada tour ke Bali. Koko saya bilang, kamu berangkat? Kalau bilang, kamu berangkat, artinya apa? Udah disiapin tiketnya, gitu ya kan? Enggak, sekali berangkat, berangkat. Terus, bayarnya gimana? Bayar sendiri dong. Wah, itu mah sama juga bohong. Enggak, kamu berangkat. Berarti udah disiapin. Tapi pada saat yang bersamaan, ada pelayanan di Balai Mahasiswa Baptis. Ada KKR. Saya diminta juga main musik di sana, main drum. Mana ini? Bali, BMB. Balai Mahasiswa Baptis. Bali, BMB. Bali, BMB. Waktu itu saya seumur umur belum pernah ke Bali. Ini kan kesempatan wisata ke Bali. Tapi saat yang sama, saya melayani musik. Dan saya bilang sama koko saya, sorry kok, saya nggak pergi. Kenapa?
Ada pelayanan. Bagi saya, pelayanan itu seperti kata firman Tuhan, indah. Amin. Nah, gimana mau bilang amin kalau nggak melayani? Ayo, makanya melayani Tuhan. Supaya tahu, kenapa perkataan ini benar. Melayani Tuhan indah. Indah di mata Tuhan. Ya. Untuk apa kita cantik di mata orang lain, tapi di mata Tuhan tidak? Ini mayoritas banyak perempuan. Saya mau tanya, kalau pergi ke acara-acara tertentu, dandan nggak? Dandan ya? Wajib ya? Kudu ya? Harus ya? Ada yang keluar ada acara nggak dandan? Nggak mungkin. Ya, dandan. Pertanyaan saya, untuk apa dandan? Oh, supaya kelihatan cantik. Sui, ya, gelis. Pertanyaan saya, ayo, jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Supaya kelihatan cantik di mata siapa? Di mata orang. Tapi kalau di rumah ketemu suami bagaimana? Kayak daster. Daster udah 3 bulan nggak dicuci. Kenapa? Semakin nggak dicuci, semakin nyaman dipakai. Pakai bedak nggak? Oh, boro-boro. Pakai lipstick nggak? Sayang, ini mah untuk nanti keluar. Lipstiknya juga mahal. Jadi kalau di rumah, setiap hari ketemu suami, kucel. Tapi kalau keluar, udah lihat cermin, mau pergi, tunggu sebentar, lihat lagi. Yakin, baru keluar. Untuk apa kita indah, cantik di mata orang lain? Kalau suami bilang, ya, nah, yuk. Sebelum kita senangkan orang lain, senangkan dulu yang dekat dengan kita. Kita nggak perlu senangkan manusia, kita mau senangkan Tuhan. Amin. Yang kedua, melayani Tuhan itu indah. Yang ketiga, ini dia yang menyenangkan. 1 Korintus 3 ayat 8. Ini yang dicari orang kan? Nah, lagunya ngeri. Biar tanpa gaji. Waduh, gimana? Gaji kecil aja udah nggak cukup, apalagi tanpa gaji. Wah, repot melayani Tuhan. Ayo, baca 1 Korintus 3 ayat 8. 1 Korintus 3 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima apa? Upahnya. Sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Halo, melayani Tuhan ada apa? Ada apa? Mungkin upahnya kecil, jadi nggak ngomongnya keras ya. Ada apa? Upah. Upah itu apa? Gaji. Gaji itu apa? Duit. Imbalan. Ada imbalannya. Jadi jangan main-main loh. Ada hamba Tuhan punya jam tangan aja berapa ratus juta loh. Ada hamba Tuhan pakai dasi aja udah berapa juta loh. Ada hamba Tuhan punya mobil juga berapa harganya loh. Nah, kerja buat Tuhan itu manis. Ada upahnya. Walaupun tidak semua upah itu hanya dalam bentuk uang. Ciapit, saya kasih sekarang. Atau jangan saya kasih lah. Ada yang ngasih uang. Kira-kira yang gede menurut Ciapit berapa? Uang gede itu kira-kira berapa? Iya, oke. Pinter. Miliar. Berapa miliar? 10 miliar. Oke. Itu malu-malu kucing kalau bilang duit ya. Ini jelas dan tegas. 10 miliar. Oke. Dikasih uang 10 miliar.
Terus saya ini baik nih, nggak cuma kasih uang 10 miliar, tapi juga kasih penyakit. Oh, enggak bilang enggak dulu. Masih nanya, kira-kira sakitnya apa ya? Iya kan? Eh, jerawat. Bisul. Apa sakit atau penyakit yang paling tidak enak di dunia ini? Apa? Kanker ya? Kanker ya? Hmm. Diabetes. Apa lagi? Sakit gigi. Ada yang pernah sakit gigi nggak di sini? Oh, rata-rata pernah ya? Gimana rasanya? Aduh, kalau bisa pilih sakit yang lain aja deh. Iya, jangankan mengalami sakit gigi. Ini bagi yang pernah ya. Mengingat rasa sakit gigi itu aja udah nggak mau lah. Karena rasanya sakit gigi itu sangat tidak enak. Nah, kamu dikasih 10 miliar, tapi selama 1 tahun sakit gigi terus. Pilih, mau nggak? Jujur, 10 miliar. Naik 20 miliar. Mau? Nggak bisa makan, satu. Nggak bisa tidur, dua. Jadi apa kenikmatan hidup dengan 10-20 miliar? Jadi, aduh, tidur nggak bisa tidur. Kenapa? Sakit. Balik ke sana, balik ke sini. Aduh, sakitnya minta ampun. Tuh, lihat. Untuk apa firman Tuhan bilang? Engkau memiliki seisi dunia, tapi engkau binasa. Untuk apa? Ya. Ada upah. Dan upah itu tidak selamanya uang. Tidak selamanya harta. Tapi sehat pun itu adalah harta. Tapi puji Tuhan. Tuhan tidak hanya beri kesehatan kepada kita untuk upah kita. Tapi dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Amin. Oke, bagian terakhir. Pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Itu apa aja sih? Nah, oke, sekarang saya udah dengar khotbah firman Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Oke, bagus. Jadi nggak sia-sia saya khotbah tentang pekerja buat Tuhan itu manis sih. Pertanyaannya, kerja buat Tuhan itu ngerjain apa aja? Nah, oke. Kita buka Lukas 10. Lukas 10 ayat 40. Lukas 10 ayat 40. Kerja buat Tuhan itu apa aja yang dikerjakan? Lukas 10 ayat 40 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oke. Ada sebuah lagu, saya suka ini dan ini menjadi satu lagu favorit saya. Judulnya Kesukaan Melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku. Referennya. Dan bukan hanya apa? Dan bukan pada barang yang fana. Sukacita itu apa?
Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Nah, itu lagu. Nggak saya nggak hafal semua kata-katanya, tapi kesukaan melayani. Yang terbaik adalah memilih seperti yang dilakukan oleh Maria. Memilih bagian yang terbaik. Itu melayani Tuhan. Baik full time maupun part time. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu, tidak semua orang jadi pendeta ya. Tidak semua orang jadi gembala ya. Di sini gembala ada berapa orang? Coba dibalik. Semua gembala. Saya jemaat. Lah gimana? Hah? Gembala satu. Jemaatnya yang banyak. Nah kalau semua gembala, lihat siapa jemaatnya? Semua gembala ini, gembala, semua gembala. Wah, tidak semua orang melayani Tuhan harus jadi pendeta, jadi gembala. Ada melayani Tuhan, memang dia memilih menjadi pendeta, dia memilih menjadi gembala, dia memilih menjadi majelis, dia memilih menjadi ketua kaum muda, menjadi ketua kaum wanita, menjadi ketua sekolah minggu, dan sebagainya. Menjadi bendahara gereja, macam-macam. Tidak semua jadi pendeta, tidak semua jadi gembala. Tapi, Marta yang sibuk, ayo saya mau tanya, dia melayani juga nggak? Melayani. Yang terbaik adalah melayani Tuhan langsung. Tapi melayani Tuhan juga bisa secara tidak langsung. Tadi Henny bilang, melayani Tuhan si Apit. Tiap minggu selesai ibadah, kita ramah-tamah, kita makan siang bersama-sama, tidak ada mewah-mewah, makan seadanya, tapi enak nggak? Enak. Kenyang nggak? Senang nggak? Ah, itu yang penting. Ya, itu yang penting. Masa? Apakah itu pelayanan bukan? Pelayanan. Oh, karena Ciapit masanya kan untuk di gereja, yang makan jemaat. Oh iyalah, itu kan pelayanan. Lah, kalau Ciapit masa untuk di luar gereja, itu pelayanan juga. Pelayanan. Bisa bikin senang orang, bisa bikin bahagia orang, itu juga pelayanan. Nanti orang bilang, yang masak siapa ya? Ciapit. Siapa dia? Oh, dia itu anak Tuhan. Pantes ya. Nah, memuliakan nama Tuhan nggak? Memuliakan nama Tuhan. Gio, tiap minggu pagi sebelum ibadah dia bersihin eh, kursi ini, diisi air, bukan diisi ya, dikasih air supaya apa? Sebelum pakai ini kan saya kan gini kan, aduh, rasanya gimana gitu ya? Yang ngelihatnya juga kan tiap kali ini lagi, karena ini tipis, jadi susah mau bukanya tuh. Nah, kalau pakai ini kan, nah ya tiap minggu ini. Itu melayani Tuhan bukan? Indah nggak? Dicatat Tuhan nggak? Wah, ada yang membersihkan eh, lantai, nyapu, ngepel, macam-macam. Itu pekerjaan Tuhan bukan? Pekerjaan Tuhan. Saya jadi ingat ada sebuah cerita. Semua apa yang kita lakukan di dunia, melayani Tuhan ada upahnya. Tadi kan firman Tuhan bilang gitu kan. Nah, di surga, nah, ada pendeta besar. Ditemani sama malaikat. Ayo, sekarang mari kita lihat. Ya, kita saksikan. Apa upah yang diperoleh di surga. Hasil dari pelayanan di dunia. Nah, ini cerita. Ya, ini cerita. Kan belum pernah ada orang ke surga kan. Balik lagi, pergi lagi, balik lagi, pergi lagi. Mau titip apa, gitu kan nggak ada kan.
Jadi ini cerita, ya. Tuh ada orang yang naik sepeda. Loh, si pendeta ini tahu. Loh, kenapa dia naik sepeda? Ya, selama dia di dunia pelayanannya hanya cocok diberikan upah sepeda di surga. Wah, ada lagi pendeta lewat. Naik apa? Bukan sepeda, naik otopet. Tahu otopet? Hah? Otopet yang didorong terus naik, meluncur di gini-giniin, digosek, bukan digosek ya. Ya, di gini-gini dia baru jalan otopet. Nah, dulu Yosua Melewi dulu pernah itu, ya. Saya belikan otopet, ya. Nggak ada mesin, mesinnya kaki gitu ya. Meluncur otopet. Boro-boro sepeda. Ini nih otopet. Lah, itu kan pernah pernah khotbah dulu di gereja saya. Saya kenal tuh. Oh, nih otopet. Ya itulah apa yang dia kerjakan di dunia, itulah upahnya di surga. Wih, satu naik sepeda, satu naik otopet, tapi lewat satu. Itu bukan pendeta. Kenapa dia naik sepeda motor? Itu kenapa itu? Itu bukan pendeta. Pendeta saya kenal-kenal. Itu bukan pendeta. Iya, memang betul. Dia bukan pendeta. Tapi dia adalah pendoa syafaat. Setiap ibadah dia berdoa. Di rumah dia berdoa. Mendoakan para pendeta-pendeta. Mendoakan jemaat-jemaat. Apa yang dia lakukan? Dia peroleh. Dia naik sepeda motor. Itu hanya cerita, sekali lagi cerita. Tapi maksud dari cerita ini, jangan anggap remeh, jangan anggap ringan pendoa. Dia nggak pernah khotbah, dia nggak pernah tampil di mimbar. WL masih tampil di mimbar, singer masih tampil di mimbar, pemusik tampil di mimbar. Pendoa tidak pernah tampil di mana-mana. Tapi Tuhan perhatikan, pendoa indah di mata Tuhan. Jadi melayani Tuhan bisa jadi pendeta, jadi gembala, jadi pengerja, jadi majelis. Tapi melakukan apa saja asal kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu namanya sudah melayani Tuhan. Ya, jadi ayo jangan hanya berdiam diri, ambil kesempatan mau apa aja. Dengan uangmu engkau mau melayani Tuhan, bisa. Dengan tenagamu engkau mau melayani Tuhan, bisa. Dengan pikiranmu engkau berikan usul-usul yang benar, usul yang baik, melayani Tuhan juga, ya. Ayo, Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Jadi melayani Tuhan itu nggak hanya sekedar untuk tampil ya, dikenal orang, terkenal. Enggak. Matius 14 ayat 19. Baik, kita baca. 1, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Membuat mujizat. Ya, roti jadi banyak, makanan jadi banyak. Itu yang Yesus lakukan. Itu pekerjaan Tuhan bukan? Termasuk Yesus mengajar. Itu pekerjaan Tuhan bukan? Khotbah, pekerjaan Tuhan bukan? Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid? Hanya bagi-bagikan. Bergengsi nggak? Orang lain udah enak kan? Tinggal duduk, tinggal terima, makan. Kau cek. Sementara murid
ke sana, ke sana, sini. Kira-kira dia ngebagi-bagi sambil makan nggak? Gitu nggak? Enggak. Dia hanya bagi, bagi, bagi. Pertama, itu capek nggak? Capek. Bergengsi nggak? Tapi itu pekerjaan Tuhan tidak? Pekerjaan. Kalau mereka nggak mau, ogah, bilang, nggak mau Tuhan, kasih yang lain dong. Sudah doa, gitu ya. Ini bagi-bagiin. Kalau murid-murid tidak mau membagikan, kira-kira makan itu terbagi nggak? Orang jadi makan nggak? Ada ketaatan. Murid-murid tak, dia lakukan. Itu bukan pekerjaan penginjilan, enggak, hanya bagi-bagi makanan. Tapi itu pun pekerjaan. Jadi jangan anggap hina ya, termasuk orang yang ngepel gereja, bersihkan WC, itu pelayanan. Di mata Tuhan indah. Ada upah dan jerih payahnya tidak akan sia-sia. Ya, di Efesus 4 ayat 11 ada 5 jawatan. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga penginjil, keempat gembala, kelima pengajar. Oke. Semua ada panggilannya masing-masing. Tapi sekali lagi saya bilang, tidak semua harus jadi rasul, tidak semua harus jadi nabi, tidak semua jadi penginjil, tidak semua jadi gembala, tidak semua jadi pengajar. Ada juga yang jadi jemaat. Dan jadi jemaat, jadilah jemaat yang satu, setia. Yang kedua, jadilah jemaat yang ikut aktif juga membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa dilakukan? Banyak hal. Bisa dibilang, kalau punya uang, bantu pelayanan. Punya tenaga, berikan tenaga. Punya pikiran, berikan pikiran. Punya waktu, gunakan waktu. Ya, jadi ada banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jangan hanya berdiam diri, tapi lakukan, bekerja buat Tuhan. Selalu manis. Ayo, layani Tuhan. Karena melayani Tuhan, upah kita besar di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan